baru mau mulai opening ada-ada aja drama. Pakai saldo briziku kurang segala. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja mulai video perjalanan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun Pasar Minggu Baru. Sore hari ini aku tidak sedang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi kereta api, melainkan dengan menggunakan moda transportasi bus. Teman-teman gak salah dengar, sore ini aku mau bis-bisan. Tumben nih aku naik bis. Ya, karena memang tujuanku kali ini bukan di daerah yang terjangkau dengan moda transportasi kereta api, alias tidak ada rel sepurnya. Singkat cerita, aku kemarin sudah survei terlebih dahulu di terminal, di mana bus incaranku ini sebenarnya biasa aja sih, tapi memang terdesak oleh kebutuhan. Jadi sekali-sekali lah ya bikin tripnya perjalanan dengan menggunakan moda transportasi bus. Dan perjalanan kali ini aku percayakan pada bus apa ya? Ntar aja deh teman-teman taunya. Tapi yang jelas perjalananku kali ini akan aku mulai dari Terminal Terpadu Pulau Gebang yang berada di Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Untuk mencapai Terminal Pulau Gebang dari stasiun Pasar Minggu Baru ini kita harus naik KRL komuter lain ke arah Manggarai terlebih dahulu. Baru kemudian nanti transit pindah lantai untuk menuju ke KRL yang ke arah Bekasi atau Cikarang. Nah, dari situ kita akan naik KRL-nya untuk menuju ke stasiun Cakung. Nah, udah deket tuh kalau udah sampai Cakung. Dan perjalanan sisanya akan aku jelaskan dari dalam video. Oke? Hektik banget stasiun Manggarai ini. Setiap sore hari sampai awal malam, jam-jam orang pada pulang kerja. Pokoknya kalau berada di stasiun Manggarai di jam-jam orang berangkat kerja dan pulang kerja, teman-teman siapin fisik dengan baik-baik agar supaya boros banget. Pokoknya mah jaga selalu kondisi fisik agar tetap kuat naik turun tangga di tengah bejubelnya orang sebanyak ini. Sejak pelaksanaan switch over ke 5 stasiun Manggarai pertengahan tahun lalu, grafik perjalanan kereta api, khususnya KRL komuter lain yang melalui stasiun Manggarai menjadi berubah total. Yaitu saat ini KRL dari Lin Bogor atau Lin Merah itu ditempatkan di lantai 3, sedangkan KRL Lin Biru atau Lin Bekasi ditempatkan di lantai 1. Jadi jika teman-teman ingin naik KRL dari stasiun Pasar Minggu Baru menuju ke stasiun Cakung, teman-teman harus transit di stasiun Manggarai, berpindah dari Lin Merah ke Lin Biru, alias berpindah dari lantai 3 stasiun Manggarai ke lantai 1 stasiun Manggarai. Gak usah khawatir, gak usah cemas, tinggal baca aja petunjuk yang ada di sekitar stasiun Manggarai. Tujuan Cakung berarti pilih KRL yang ke arah Jatinegara, Bekasi, Cikarang. Nanti KRL-nya akan disiapkan di jalur 8. Kita langsung saja menuju ke peron jalur 8. Oh iya, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali naik KRL dan ingin mencoba pertama kali naik KRL komuter lain layanan dari KAI Komuter, di KRL komuter lain ini tidak menerapkan sistem tiketing, melainkan hanya menggunakan sistem tap and go. Jadi yang harus disiapkan oleh teman-teman hanyalah metode pembayaran secara non-tunai dan pemahaman mengenai jadwal perjalanan terdekat. Metode pembayaran non-tunai yang dimaksud bisa menggunakan kartu uang yang dikeluarkan oleh KAI Komuter yang disebut dengan kartu multi trip atau KMT, atau menggunakan kartu uang yang dikeluarkan oleh perbankan seperti kartu BRI Brizi, kartu BNI Tap Cash, kartu Mandiri e-Money, dan kartu Flash BCA.
Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan metode pembayaran berupa GoPay. Itu dilakukan jika teman-teman melakukan pemesanan tiket di aplikasi Gojek menu GoTransit. Nah, buat teman-teman pengguna metode pembayaran kartu uang, itu ketika teman-teman akan memasuki gerbang keberangkatan atau gate elektronik, teman-teman cukup lakukan tap kartu di mesin tapping yang ada di gate elektronik. Setelah transaksi tapping berhasil, nantinya gate akan terbuka dan teman-teman bisa mulai masuk ke area peron stasiun dan langsung naik KRL. Bebas teman-teman kemanapun mau tuju. Makanya tadi itu disebut sistem tap and go. Dan tapping yang kita lakuin itu tadi adalah tap in alias tap untuk masuk. Nanti ada juga yang namanya tap out atau tap untuk keluar area stasiun. Itu nanti kita lakuin di stasiun tujuan akhir kita. Jadi ada 2 kali proses tapping yang harus kita lakuin, yaitu tap in dan tap out. Dan keduanya itu harus, karena tarif perjalanan kita menggunakan KRL itu ditentukan berdasarkan jarak perjalanan. Makanya ada tap in untuk menentukan stasiun mana teman-teman memulai perjalanan, dan ada juga tap out untuk menentukan tempat teman-teman mengakhiri perjalanan, sekaligus memotong saldo yang terdapat di dalam kartu uang sebagai bentuk pembayaran sesuai dengan tempat masuk dan tempat keluar stasiunnya. Selebihnya, setelah berada di dalam area stasiun, bebas mau naik KRL yang mana, tujuan manapun, nggak perlu ngulang tap out dan tap in untuk berpindah KRL, bebas transit kemanapun, dan mau berlama-lama di area stasiun, bisa juga. Karena memang yang dihitung jarak hanyalah dari stasiun tempat kita masuk hingga ke stasiun tempat kita keluar atau tap out. Saldo kartu uang kita baru akan dipotong ketika kita melakukan tap out. Kereta masuk di jalur 2 stasiun Cakung. Dibuka pintu sebelah kanan dari arah lajunya kereta. Apabila tiba di stasiun Cakung, hati-hati pintu dibuka, stasiun dorong dioperasi, hati-hati pintu dibuka. Tarif perjalanan yang berlaku untuk KRL komuter lain area Jabodetabek itu saat ini adalah Rp3.000 untuk 25 km pertama dan tambahan Rp1.000 untuk setiap penambahan 10 km berikutnya. Jadi misal untuk perjalananku saat ini dari stasiun Pasar Minggu Baru menuju ke stasiun Cakung itu hanya ditempuh dengan jarak 18,7 km. Artinya saldo kartu Briziku nanti pada saat tap out hanya akan dipotong sebesar Rp3.000. Oke, cukup simpel kan naik KRL, nggak perlu tiket-tiketan, langsung tap and go aja. Yang penting saldo kartu uang teman-teman cukup supaya bisa melakukan tap out sesuai dengan jarak yang sudah ditempuh oleh teman-teman. Dan satu hal lagi, untuk bisa tap in ada saldo minimal yang dipersyaratkan, yaitu untuk area Jabodetabek ini sebesar Rp5.000. Jadi walaupun nantinya perjalananmu cuma menghabiskan tarif atau biaya sebesar Rp3.000, namun karena tidak memenuhi syarat saldo minimum sebesar Rp5.000, nanti kejadiannya seperti aku tadi, nggak bisa tap in, ditolak, dan harus melakukan top up saldo kartu Brizi terlebih dahulu. Sampai saldo minimum sebesar Rp5.000 itu tadi terpenuhi, barulah aku bisa melakukan tap in. Oke, balik ke cerita. Tadi aku sudah tap out dan untuk menuju ke terminal Pulau Gebang, ambil pintu keluar stasiun sebelah utara, alias kalau dari posisiku tap out tadi, berarti langsung ambil kanan aja. Dari situ turun tangga, kemudian kita sampai di depan stasiun sisi utara. Banyak tuh di situ ojek pangkalan dan juga angkot yang lagi nunggu penumpang. Tapi kalau teman-teman buru-buru, mending pakai jasa ojek aja deh buat ke terminal. Kalau aku memutuskan untuk jalan kaki, mau nyoba rutenya terlebih dahulu. Tapi rute jalan kaki yang aku ambil ini sebenarnya kurang pas buat ditiru. Simak aja deh videonya, aku jelasin kok rute yang bener kayak gimana.
Harus banget ya kayak gini. Sorry, jadi jalan. Mana caranya ke kanan ya? Bis sudah mulai masuk jam sini. Udah ngecek ya? Sip. Betul. Bisa naik ya, rasakan. Kalau bisa kan mobil. Tidak suka lagi hawanya. Harus nyebrang ke situ. Pakai lewat jembatan kayak gini bisa naik kan? Oh bisa. Coba aja dulu. Soalnya yang di tengah tadi itu jalan tol kalau nggak salah, nggak bisa buat nyebrang orang. Mobil mana? Hati-hati. Sip. Love you. Jalan Jakarta nggak jelas, tapi arah gue jalan kaki salah sih. Harusnya tuh pas di stasiun Cakung tadi gue ambil yang sebelah timur, bukan langsung nyebrang ke timur dulu baru nyebrang. Jadi kita jalan kakinya lawan arah kendaraannya ke arah selatan, kita jalan kaki yang di trotoar sebelah timurnya yang ke arah utara. Jadi nggak perlu nyebrang ini nih jalan tol. Suwe repot sumpah. Kalau lu jalan dari sisi barat jalan tolnya nyebrangnya susah. Tapi kalau lu jalan dari sisi timur si jalan tol nggak masalah, cepet. Worth it sih buat jalan kaki. Cuman pertama jelas siapin tenaga, yang kedua itu tadi jangan awang-awangan rutenya. Awang-awangan rute jalan kaki itu kacau. Oke, yuk. Udah jam 6 lebih 24. Kacau nih kalau telat. Tapi belum beli tiket sih. Oke, dikit lagi. Itu ada tempat putar balik kan di depan ya buat kendaraan. Nah, kalau ke sana tuh udah terminal. Tinggal mikirin cara nyebrangnya di sini aja sih. Wah, belakang rame. Gimana ya? Kebingung mau nyebrangnya.
mau nyebrang doang, nggak habis-habis kendaraannya. Gokil. Gokil sih, nyebrang kayak gini caranya. Oke. Singkat kata ini udah parkiran keluar. Parkiran keluar terminal. Berapa meter? Masih banget. Gokil, kayak orang bego sumpah. Dari pintu keluar parkiran lurus terus, nanti masuk ke pintu timur terminal, terus naik ke lantai 2 cari agennya, terus ke tempat minta boarding pass, lalu boarding, naik ke lantai 3 ke ruang tunggu bisnya datang. Kalau udah dipanggil naik ke bisnya gitu ya untuk Pulau Gebang. Dan ini dia loket PO yang aku percayakan untuk perjalanan malam hari ini, PO Agramas. Karena aku belum pegang tiket, makanya aku beli tiketnya di sini. Dan setelah dapat tiketnya serta informasi plat nomor busnya, kita langsung ke bagian checkpoint. Udah dapat tiket, langsung book. Oke, udah dari checkpoint. Udah dapat boarding pass, langsung ke pintu boarding. Oke, 10 cm banyak kan. Pintu 4 atau 5 di sini. Pintu 4 atau pintu 5. Oke, tunggu aja deh. Dan beginilah situasi dan kondisi terkini dari ruang tunggu lantai 3 area keberangkatan terminal terpadu Pulau Gebang. Nggak heran lah ya kalau ramainya kayak gini. Ya, namanya juga Jumat malam Sabtu. Menyandang status sebagai terminal terpadu tipe A dan letaknya yang berada di dekat kilometer 0 jaringan tol Trans Jawa menjadikan terminal ini selalu ramai dan hampir bisa melayani semua trayek atau semua tujuan para penumpang. Tak terkecuali aku yang akan menuju ke Kabupaten Rembang. Bus yang akan aku naiki nanti dijadwalkan berangkat dari Terminal Pulau Gebang pada pukul 19:10 sesuai dengan waktu yang tertera pada tiket. Tapi ini udah telat sih, udah 7:30 malam, kayaknya masih kejebak macet di tol. Ya udahlah, kita tunggu aja. Bersabar menanti.
perhatian, diberitahukan kepada Terus yang berikut. Ini bukan. Ya tiga mereka lagi lost just Oke. lagi remet. Jam 8-an ini. Gak sampai lah jam. Ini jam berapa sih? Jam 8-an lagi. Oke. 15 menitan. Mas menitan ya. Padahal dari sini nih ke sini tuh paling 10 menit tuh. Kalau ini Masih macet. Jam 8 dari yang seharusnya dijadwal itu jam 7. Masih belum ada tanda-tanda datangnya si bis. HD80 kalau dijadwal sih harusnya jam 7. Udah 1 jam, untung udah sholat berarti. Gokil sih macetnya. Sepi sesepi-sepinya. Ya karena udah jam habis-habisan, paling tinggal yang telat-telat doang gara-gara macet. Sabar nunggu aja deh. Alhamdulillah ada kepastian. Setelah menanti hingga hampir 1 jam, akhirnya bus yang aku tunggu-tunggu sudah tiba. Agramas dengan nomor lambung BM120 Executive Class. Sekilas kalau dari depan kelihatan double glass sih, berarti ini kayaknya HDD. Detailnya akan aku bahas nanti. Yang penting aku naik aja dulu lah, soalnya udah telat banyak ini. BM120. Oh iya, masuk. Gak perlu waktu lama untuk nunggu di Terminal Pulau Gebang. Pada pukul 20 lebih 10 menit, bus Agramas BM120 akhirnya diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semoga perjalanan malam hari ini aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan serta menyenangkan. Disinilah tempat dudukku di nomor 8D. Dan seperti inilah kondisi di dalam bus ketika mulai perjalanan. Apalagi ini perjalanan malam ya, lampunya dimatiin. Dan ya nggak bisa lihat apa-apa. Untuk detailnya nanti aja kalau udah agak terang atau pas lampunya dinyalain. Sedikit cerita, kemarin pas aku mampir ke agen Agramas Pulau Gebang, aku ketemu Pak Herman selaku orang agen, dan aku bilang aku nggak pasti mau berangkat kapan, cuman ada niatan dalam waktu dekat mau pergi ke Rembang. Yang aku salut dari agen Agramas Pulau Gebang ini adalah, walaupun aku nggak janji mau naik busnya, tapi pihak agen ini masih mau bantu, mulai dari ngasih tahu jadwal yang tersedia sampai ngasih kartu CP agen. Ini pelayanannya niat banget, tulus asli. Makasih banget loh. Belum tentu loh agen lain mau kayak gini, apalagi belum pasti jadi penumpang busnya. Dan pada akhirnya aku mempercayakan perjalananku ke Rembang dengan bus Agramas karena satu alasan khusus, yaitu jam keberangkatannya yang merupakan sapu jagat alias jam keberangkatan paling akhir. Pun berangkatnya malam. Jadi misal orang-orang pulang kerjanya pada sore hari, bus ini baru berangkat pas udah malam. Jadi ada waktu yang cukup untuk prepare dari pulang kerja hingga tiba di terminal. Sekarang ini bus langsung masuk ke dalam tol lingkar luar Jakarta untuk kemudian menuju ke tol Jakarta Cikampek ke arah timur. Tapi tidak langsung menuju ke Jawa Tengah.
melainkan masih akan mengambil beberapa orang penumpang dan juga paket di agen-agen yang terdapat di area Bekasi dan Karawang. Sedikit informasi dari pihak agen tadi, bus ini merupakan bus keberangkatan kedua terakhir dari Terminal Pulau Gebang. Berarti di belakang kita itu masih ada satu bus lagi. Tapi itu tim Pekalongan. Sedangkan bus ini tujuannya adalah ke Bojonegoro via Sale dan Jatirogo. Berarti nanti dari Semarang ambil Pantura ke arah Demak, Kudus, Pati, Rembang, kemudian Lasem, baru akan berbelok ke arah tengah ke Pamotan, Sale, Jatirogo hingga tembus ke Bojonegoro sebagai tujuan akhir dari perjalanan bus BM 120 yang mendapat julukan Avista. Dan sebentar lagi kita akan tiba di ampiran pertama kita setelah Terminal Pulau Gebang, yaitu Agen Agramas Bekasi Timur. Parfummu dari Paris, sepatu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti cara yang penuh hura-hura.
Oke, ampiran bus kita selanjutnya ada di agen bus Agramas Cibitung. Cibitung di sini konteksnya adalah kawasan bisnis dan industri, bukan nama daerah administratif setara kecamatan. Karena dekat dengan kawasan industri dan bisnis, maka gak heran ini penumpangnya banyak banget. Mantap. Ampiran terakhir kita malam hari ini jatuh kepada exit tol Karawang Barat. Sekarang sudah pukul setengah 10 malam. Lumayan malam banget ya ini. BTW ini kita tidak berhenti di depan agen bus Agramas. Ini benar-benar di dekat exit tol Karawang Barat, depan bengkel motor atau bengkel mobil, nggak tahu. Di sini tuh kita berhenti cuma buat naikin paketan. Dan sepertinya tidak ada penumpang yang naik dari sini sih malam ini. Aku nggak tahu ini agen terdekat dari exit tol Karawang Barat itu ada di mana. Tapi yang jelas sepertinya agen bus Agramas yang di dekat exit tol Karawang Barat itu nggak ada deh. Agak ke utara jauhan dikit kayaknya baru ada. Dan ini lampu kabin juga nggak dinyalain. Sepertinya memang nggak ada penumpang yang naik dari sini. Makanya untuk mengefektifkan waktu, karena hanya paketan aja yang naik ke bus ini, makanya paketannya yang dibawa mendekat ke exit tol Karawang Barat. Suasana di sekitar exit tol Karawang Barat ini terpantau ramai banget sih ini. Banyak kendaraan berat, truk-truk, trailer gitu. Karena memang untuk truk-truk berat macam ini akan lebih tidak resiko untuk melakukan perjalanannya di malam hari ketimbang di waktu siang atau sore atau pagi saat rame-ramenya orang berlalu lalang. Ya masalah macet lah, mogok lah, mengganggu mobilisasi masyarakat sekitar mungkin. Ya gitu-gitulah. Dan ini ngomong-ngomong isi paketannya apa ya? Jadi penasaran. Boleh dong kasih tahu yang tahu itu isinya apa paketnya?
Oh iya, sejak awal aku memang tidak berekspektasi apapun terhadap fasilitas dan servis yang diberikan oleh bus ini. Karena yang penting tujuanku adalah sampai di Rembang, gitu aja. Sesimpel itu permintaanku. Nah, barusan itu ada helper berjalan ke bagian belakang bus. Aku kira ngapain, ternyata nyiapin snack dan air mineral untuk dibagikan kepada penumpang. Alhamdulillah, padahal awalnya aku pikir gak dapat snack sama minum loh ini. Berarti memang servis snack dan air mineral baru akan dibagikan setelah penumpang semuanya naik, alias setelah penjemputan penumpang terakhir. Karena penjemputan penumpang sudah selesai dan bus gak mampir agen lagi, maka bus sudah bisa langsung full tol Trans Jawa sampai tempat istirahat berikutnya. Dan ternyata bus kita ini masih nyempetin mampir di rest area tol kilometer 57A, sepertinya untuk melakukan pengisian solar. BTW yang rest di sini sekarang banyak juga ya. Rame juga nih kendaraan pribadi. Oke, karena aku gabut di sini nggak ngapa-ngapain, kita lebih baik cek aja lah snacknya ini kita dapat apa ya. Yang pertama tentu ada air mineralnya, Prima, botolan 330 mili. Oke sih, segini menurutku cukup sih untuk sepanjang perjalanan ini nanti. Toh juga perjalanan malam kita nggak banyak minum. Dan ini dia untuk snacknya, dibungkus wadah kertas bertuliskan Agramas. Kita lihat isi di dalamnya ada apa aja. Yang pertama ada roti. Roti apa ya? Ntar aja deh buat tahu isi rotinya apa. Tapi sekilas dilihat ini enak sih rotinya. Terus di dalamnya lagi ada wafelo, wafer sih ini, wafer rasa coklat, wafelo. Boleh juga. Oke, ada apa lagi ya di dalam? Kayaknya udah habis deh. Ini aku balik kayak gini aja udah nggak ada lagi yang jatuh dari dalamnya. Jadi isinya cuma roti sama wafelo untuk yang ada di dalam bungkusannya dan air mineral. Oke sih. Dan setelah meninggalkan rest area kilometer 57A, bus langsung full tol untuk menuju ke tempat istirahat berikutnya tentunya. Dan karena udah malam, badan juga udah capek, akhirnya aku memutuskan untuk langsung tidur. Dan untuk perjalanannya, aku percayakan tracking kepada aplikasi Relief. Dan dari tracking GPS di aplikasi Relief inilah aku baru tahu kalau ternyata bus yang aku naiki sempat berhenti ngerest di rest area kilometer 207A Palikanci, Cirebon. Nggak tahu sih ngapain di sana. Kayaknya cuma buat istirahat kru aja deh. Sama sekalian mempersilahkan penumpang yang kebelet buang air mungkin. Di situ posisi aku masih tidur pulas, nggak tahu apa-apa sama sekali, nggak bangun sama sekali bahkan.
Dan bangun-bangun tahu-tahu udah di rumah makan. Terus ini ternyata rumah makannya jauh banget loh, yaitu di Rumah Makan Kendil Mas, Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Jam setengah 3 pagi loh, servis makan. Servis makan apa makan sahur ini? Dan disitulah aku baru terbangun dari tidur. Karena aku mau ambil servis makan, maka jangan lupa voucher atau kupon servis makannya ikut dibawa. Oh ya. Dan seperti inilah servis makan yang ditawarkan oleh Rumah Makan Kendil Mas. Cuma tersedia satu menu aja, yaitu nasi soto. Ya maklum, kita bis agramas terakhir yang masuk rumah makan ini. Bisa dibilang menunya udah habis-habisan ini mah. Dan untuk menu makanan yang aku ambil, ini nasi bebas ambil sebanyak mungkin. Kemudian soto satu porsi udah disiapin. Lalu ada kerupuk dan lauknya tahu isi. Cuma boleh ambil satu. Diambilin ding, bukan ambil sendiri. Kemudian untuk minumnya ada teh manis hangat, bukan panas. Tadi minumnya bisa juga milih teh tawar. Bismillah, selamat makan. Alhamdulillah kelar makan. Untuk rasa B aja sih, standar. Sekarang pukul 2.49, kita tunggu 10 menit lagi bis siap diberangkatkan. Paling ngoper Cipadi ini, Mbak.
Oke, selesai melakukan servis makan dan juga checkpoint, bus kembali diberangkatkan dari rumah makan Kendil Mas menuju ke arah timur. Kita kembali masuk tol melalui gerbang tol Wellery dan kemudian mengakhiri tol di Mangkang, tepatnya di gerbang tol Kerapiak. Nah, dari sini bus sudah tidak masuk ke jalan tol lagi. Bus akan mulai full Pantura dari sini melalui bundaran Kalibanteng ke arah kiri, lalu lewat depan pintu masuk Pelabuhan Tanjung Mas, Terminal Terboyo, Demak, Kudus, Pati, hingga menuju Rembang dan Lasem. Di perempatan Pasar Lasem, perjalanan bus di Jalan Pantura berakhir dan bus akan berbelok ke kanan menuju ke arah tengah melalui Pamotan, Sale, Jatirogo, hingga tujuan akhirnya yaitu Bojonegoro. Lumayan unik kan rutenya? Karena sekarang masih pukul 3 pagi, aku pun memutuskan untuk lanjut tidur. Bangun-bangun udah pukul 5:20. Karena posisi bus masih di jalan, aku putuskan untuk melaksanakan sholat subuh di atas bus sambil duduk dan wudhunya pakai debu sih tayamum, soalnya air toilet sedang tidak mencukupi. Kukira bus ini gak nyempetin berhenti untuk mempersilahkan penumpang melaksanakan sholat subuh. Ternyata dari hasil tracking aplikasi Relief dan juga Google Maps, terdapat histori bahwa bus ini sempat mampir di SPBU Tanggulangin, Jati, Kudus. Dilihat dari catatan waktunya sih pukul 4:50 sampai pukul 5:05, 15 menitan. Oh, berarti aku tadi ketiduran ini mah. Dan berarti juga kursi dari bus ini tuh nyaman, walaupun di luar kedengarannya berisik suspensinya karena masih suspensi per daun, tapi ini suspensinya tidak terasa keras dan bangkunya pun terbilang cukup nyaman, tidak terlalu keras walaupun juga tidak yang empuk-empuk amat.
Oke, karena hari sudah mulai terang, aku kasih tunjuk fasilitas yang aku dapatkan dari harga tiket. Yaitu di depan ini kita bisa lihat untuk legroomnya segini. Oke lah ya segini. Kemudian di sini ada leg restnya, model sambung, dilengkapi dengan tuas di bagian bawahnya yang apabila kita tarik tuasnya dan kita dorong leg restnya bisa kita turunkan. Jadi leg restnya bisa kita naik turunkan, dan seginilah ruang kaki ketika leg restnya turun. Longgar sih ini, justru tinggi badan 170 cm itu kaki mentok kalau leg restnya naik. Kemudian di kanan bawah ada tuas reclining, tinggal tarik tuasnya dan dorong sandaran kursinya ke belakang maka kursi akan merebah. Cuma merebah dikit sih, nggak merebah banget. Dan setiap penumpang mendapatkan fasilitas on-board berupa selimut. Warna merah, bersih, lembut, ketebalannya cukup, sepertinya dari bahan flanel, dan ini ukuran sedang kayak selimut di kereta kelas eksekutif. Oke, kita pindah review bagian fasilitas kabin. Lover AC, kentara banget, model Jetbus 2, padahal stiker di depan tadi Jetbus 3 ya. Jadi ketahuan kan kalau bodi Jetbus 3 di bus ini adalah hasil rombakan. Di bagian atas juga terdapat kompartemen penyimpanan berupa rak yang ada penutupnya. Bisa untuk menyimpan barang-barang kecil seperti tas lempang mungkin. Di bagian belakang terdapat toilet, hanya untuk buang air kecil dan hanya boleh digunakan saat bus sedang berjalan. Dan di belakang kursi nomor 9C9D terdapat ruang istirahat atau tempat tidur kru, atau biasanya disebut dengan kandang macan.
BTW, aku tidak menemukan adanya colokan USB di lover AC maupun di kursi. Yang berarti kita tidak bisa ngecas di dalam bus. Harus nyiapin power bank sendiri-sendiri sih. Tak terasa perjalanan bus ini sudah mencapai pusat kota Rembang. Pukul 7 pagi, kurang 1 menit. Kita sudah tiba di terminal Rembang. Di sini nggak cuma penumpang yang turun, tapi juga paketan banyak yang diturunkan. Kecil ya ternyata luas area terminal Rembang ini. Dan aku juga baru tahu kalau terminal Rembang ini posisinya ternyata ada di seberang alun-alun Rembang. Dan aku juga baru nyadar kalau di dekat alun-alun Rembang ini ada Taman Kilometer 0 Rembang dan juga Masjid Agung Rembang. Gimana sih gue ini? Kok bisa nggak tahu? Ya gimana ya? Frekuensiku kunjungan ke Rembang 1 tahun sekali pun belum tentu. Itu pun kalau ke Rembang dari arah Solo juga cuma pernah lewat pusat kota Rembang 2 kali doang. Jadi udah agak-agak lupa lah Rembang kayak gimana sekarang. Ngomong-ngomong, aku kemarin memulai perjalanan jam 8 malam lebih 10 menit. Dan sekarang jam 7 pagi udah nyampe Rembang. Berarti perjalanan kita sudah ditempuh dalam waktu 10,5 jam. Ya dong, setengah jamnya kan di rumah makan. Nah, karena perjalanan kali ini sudah mencapai Rembang, apakah perjalananku sudah selesai sampai di sini? Oh, tentu saja belum kawan. Walaupun tertera di tiket, tujuanku adalah Rembang, yang berarti terminal Rembang itu sendiri. Rencananya aku akan turun di antara Pancur atau Pamotan. Pancur maupun Pamotan letaknya itu setelah Lasem.
iya, dari awal video aku belum spill tiket ya. Sampai lupa. Ini aku kasih tunjuk tiket yang aku dapatkan untuk perjalanan dengan menggunakan bus Agramas kali ini. Tiketnya sih cuma selembar kertas print-printan doang sih. Sekilas kayak struk belanja atau struk pembayaran gitu. Tapi gini-gini masih dikasih amplop loh. Dan untuk detail dari tiketnya sendiri ya tentu saja ada tiketnya dan pastikan ada voucher makannya. Karena kalau nggak dapat voucher makan atau kupon makan, kalian nggak akan bisa menikmati servis makan yang disediakan di rumah makan. Dan kalau voucher makan udah include di tiket, berarti servis makannya itu udah gratis alias include dengan harga tiket. Dan ngomongin soal harga tiket, Jakarta ke Rembang harga tiketnya adalah Rp240.000 di kelas eksekutif. Kayaknya sih kalau misalkan tujuan teman-teman adalah di Jawa Timur seperti Bojonegoro dan Jatirogo, kayaknya harga tiketnya beda deh. Selisih 20.000 apa 30.000 gitu. Soalnya yang tim Pacitan juga gitu. Harga tiket Wonogiri dan Pacitan ada selisihnya. Daripada aku salah info, mending tanya langsung aja deh ke agen atau sosmed Agramas. Sementara itu untuk boarding pass yang kita dapatkan saat checkpoint di terminal Pulau Gebang, itu memang aturan dan kebijakan dari pihak terminal. Jadi hanya kepake ketika di terminal Pulau Gebang aja. Fungsinya untuk memisahkan antara penumpang yang benar-benar pegang tiket dan akan berangkat dengan orang-orang yang non penumpang. Istilah kata, biar gak ada penumpang gelap yang ikut masuk ke area ruang tunggu keberangkatan terminal Pulau Gebang. Nah, kalau udah dapat boarding pass dari hasil checkpoint, itu nanti digunakan untuk scan di gate, dan kalau udah di scan di gate-nya akan terbuka dan kita bisa masuk ke area ruang tunggu keberangkatan terminal Pulau Gebang. Setelah itu ya terserah sih, mau dibuang juga nggak apa-apa, itu boarding passnya udah nggak kepake. Satu catatan penting untuk mendapatkan boarding pass dan melakukan checkpoint, selain menunjukkan tiket bus yang akan dinaiki, juga teman-teman harus tahu plat nomor dari bus yang akan teman-teman naiki. Disitulah fungsinya kita laporan ke agen sebelum naik ke bus. Selain untuk melaporkan kedatangan kita, mendapatkan tiket fisik dan juga voucher servis makan, tentunya untuk mengetahui unit bus mana yang akan kita naiki. Dalam hal ini untuk kebutuhan checkpoint di terminal Pulau Gebang dibutuhkan data plat nomor bus yang akan kita naiki. Gitu. Dan video ini belum bisa mencapai kesimpulan karena masih ada informasi dikit lagi yang harus aku sampaikan ke teman-teman. Jadi simak terus video ini ya.
Review bus tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas hot seat. Dan karena bus akan segera tiba di tujuanku, makanya aku pindah ke barisan paling depan. View ke depan seperti ini, udah kehalang topi, masih kena sekat. Tapi karena bus ini jalannya malam hari, kayaknya bukan masalah yang berarti lah ya. Kemudian kita lihat ke bagian dashboard. Tampak jelas dari bentuk palang setirnya bahwa bus ini menggunakan sasis Hino RK. Valid A1 ini mah Hino RK. Speedometernya juga khas Hino RK. Dan seperti inilah penampakan kursi barisan paling depan. Ini kalau mau dibilang hot seat, keunggulannya cuma satu. Bisa dapat view depan sekaligus samping. Walaupun yang samping tetap juga kena selendang gepreknya Jetbus 3 sih. Legroom atau ruang kaki sama aja sih, kayak kursi-kursi di belakangnya. Soalnya kan depannya ada sekat. Terus di depan atas juga ada televisi yang tersambung dengan head unit yang terdapat di kabin kru. Tapi posisinya itu tidak mengganggu pandangan ke depan sih karena sedikit di atas. Justru yang mengganggu pandangan ke depan itu malah topi dari double glassnya. Lihat deh, topinya ini kan pas banget kena mata kita. Otomatis kita lihat jalan di depan pun kepotong. Kepotongnya banyak lagi nih. Ya mungkin pertimbangannya karena perjalanan malam jadi nggak terlalu menikmati jalanan kali. Sepertinya oke-oke aja sih. Seakan-akan dapat depan maupun belakang sama aja gitu. Tapi kalau pandangan hadap samping kecewa sih selendang gepreknya. Kemudian karena bus ini menggunakan sekat di depan, bus ini tidak menyediakan smoking area tersendiri. Jadi kalau teman-teman mau merokok aja bareng kru di depan. Sekalian tuh ajak ngobrol kru-krunya biar gak pada bosen. Pokoknya jangan merokok di kabin penumpang karena nggak ada exhaustnya. Kasihan penumpang lain nanti kena asap rokoknya, malah jadi ya gitulah. Lalu bus ini juga tidak ada minibar maupun dispenser. Tapi sebagai penggantinya kita mendapatkan snack dan air mineral. Menurutku untuk perjalanan hingga 12 jam nggak dapat minum itu rasanya aduh gimana ya, kasihan tenggorokan kalau sampai kering. Kalau dapat air mineral gini kan nggak masalah sih kalau nggak ada dispenser mah. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kalian pasti nanti-nantikan. Kesimpulan. Harga tiket Rp240.000 Jakarta Rembang kelas eksekutif. Dapat bis dengan nomor lambung BM120 dengan julukan Avista. Berangkat malam dari Pulau Gebang seharusnya pukul 19:10. Perjalanan malam hampir 12 jam. Mendapatkan bangku formasi 22 pakai leg rest. Kemudian dapat selimut, snack, minuman air mineral, dan juga servis makan. Dikasih kesempatan sholat subuh juga. Dan tiba di tujuan nggak terlalu kesiangan. Menurutku aku bisa sebut ini sebagai servis prima dengan harga minimalis. Worth it sih, apalagi tidurku nyenyak malam tadi. Tapi sebagai catatan untuk penumpang yang berkebutuhan tertentu, misalnya legroomnya ini hitungannya sempit sih. Kemudian suasana di kabin nggak ada kedap-kedapnya. Suspensinya masih suspensi bawaan yang berisik banget ini. Bisa pakai headset untuk meringankan gejolak di kuping. Gak ada tempat ngecas, gak ada minibar, pandangan ke depan kena topi. Itu hal-hal kecil yang istilahnya toleransi tiap orang lah ya. Karena kalau menurutku sendiri itu masih oke. Apalagi ingat harga. Lalu soal pelayanan dari agen, ini top markotop sih pelayanan agennya. Orang iseng yang datang belum tentu jadi pelanggannya aja dilayanin sampai segitunya. Salut sih sama pelayanan dari agen Agramas Pulau Gebang, membawa citra baik dari PO yang ia pegang. Justru yang aku bikin agak kecewa di trip kali ini ada di servis makannya. Full aneh, mulai dari pemilihan lokasinya, jam makannya 2:30 pagi, kemudian menunya sisa 1 karena bus terakhir, dan itu pun rasanya biasa aja kayak makanan warteg. Bahkan aku liatin ada penumpang yang ambil makanannya banyak tapi dimakan setengah porsinya pun enggak. Kan kerjaan buat orang-orang di rumah makan. Perlu dievaluasi sih ini.
terutama soal pemilihan waktu dan tempat rumah makannya. Aku nggak terlalu masalah sih dengan makanannya yang di Kendil Mas, walaupun rasanya biasa-biasa aja, toh aku juga doyan-doyan aja. Tapi ya itu tadi, kejauhan, kemalaman. Kalau busnya dari arah timur mah, makan di rumah makan Kendil Mas juga nggak apa-apa. Kalau dari arah barat, kalau bisa cari rumah makannya yang di Jawa Barat dong. Seenggaknya. Sisanya tidak ada alasan untuk mengucapkan kata tidak terhadap layanan bus ini. Sangat bisa aku rekomendasiin, terutama buat teman-teman yang baru bisa berangkat dari Jakartanya malam hari. Akan lebih nyantai jika memang teman-teman baru pulang kerja sore, masih harus nyiapin barang bawaan, perjalanan ke terminal. Pastinya itu semua akan lebih santai dan perjalanan lebih siap jika perjalanannya akan dimulai lebih malam. Mantap buat PO Agramas. Dan karena sebentar lagi bus ini hampir tiba di tujuanku, saatnya aku bersiap-siap terlebih dahulu. Non mas. Oke, non mas. Alhamdulillah akhirnya aku sudah tiba di depan SPBU Pamotan. Perjalanan aman, nyaman, selamat dan menyenangkan bersama Agramas BM 120 Avista. Ini sebenarnya aku tujuannya ke Pancur, bukan ke Pamotan sih. Tapi karena topi yang di depan bus itu tadi mengganggu pemandangan banget, sampai nggak kelihatan udah nyampe Pancur atau belum. Maklum, aku udah lupa juga Pancur kayak gimana. Udah hampir setahunan lebih sih nggak berkunjung ke Rembang. Makanya ya udahlah, kalau nyampe Pamotan kita kesananya gampang lah, dijemput atau naik bus-bus kecil kayak gini. Lagi ngetem tuh, nggak banget banget. Terus lah. Jemputannya double gasnya nggak enak banget buat liatin. Harusnya turun Pancur tapi nggak kelihatan, mana udah lama banget kalau nggak pernah kesini. Dah mulus jalanannya, mantep lah. Wes gitu aja dulu lah, next time cari pengalaman lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videoku sampai selesai. Next time kita nyoba bis apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya? Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.